Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 adalah Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria, termasuk keturunan Raja Daud. Walaupun demikian, ia adalah seorang yang sederhana, menjadi seorang tukang kayu biasa di desa Nazaret. Sebagai seorang kepala keluarga, Yosef menemui banyak kesusahan. Ketika bayi Yesus lahir, mereka terpaksa harus mengungsi ke negeri asing untuk menyelamatkan kanak-kanak Yesus dari kejaran pasukan Herodes. Dalam Injil digambarkan bagaimana Yosef berulang kali terpaksa menghadapi keadaan yang sulit dan membingungkan. Perayaan Santo Yosef yang kita peringati hari ini mulai dirayakan sekitar abad ke-8 dan ke-9 dengan latar belakang pemikiran Yosef sebagai suami seorang yang kudus, yaitu Perawan Maria, Bunda Yesus, Putra Allah. Dalam litani Santo Yosef, Yosef dilukiskan sebagai pelindung bagi para buruh atau karyawan, keluarga, para perawan, orang-orang sakit, dan orang-orang yang telah meninggal. Ia juga dihormati sebagai tokoh doa dan kehidupan rohani, pelindung para fakir miskin, para penguasa, bapak-bapak keluarga, imam-imam dan kaum religius, serta pelindung para peziarah. Santo Yosef dapat menjadi teladan bagi kita dalam hal kesungguhan dan ketulusan hatinya untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, bab 7, ayat 4 sampai 5a, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 14a dan ayat 16. Tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku.
keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4 ayat 13, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18 dan ayat 22. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, maka ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa," di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 1 ayat 16 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Injil Matius bab 1 ayat 16 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki,
dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah ketulusan hati membawa kehidupan. Seringkali kita dengar pernyataan ini. Dalam dunia perpolitikan, tidak ada persahabatan sejati, tidak ada pertemanan sejati, yang ada adalah kepentingan. Selagi kepentinganku diakomodir, Anda adalah sahabatku, Anda adalah temanku. Tetapi ketika kepentinganku diabaikan, kita harus segera bubar, dan jika harus jadi oposan, no problem. Sungguh sulit mencari sosok yang tulus di zaman modern seperti sekarang ini, terutama di dunia perpolitikan kita. Hampir sebagian besar orang telah termakan oleh kepentingan. Realitas ini begitu bergema dan berdenting keras menjelang pesta demokrasi di negeri kita tercinta ini. Ya, tahun 2024 sebentar lagi tiba dan suasana semakin memanas. Apakah kita mau ikut-ikutan panas? Tentu jawabannya tidak. Kita harus tetap sejuk menyongsong tahun 2024. Bagaimana caranya? Saudaraku terkasih, hari ini bersama Gereja Universal, kita merayakan peringatan Santo Yusuf suami Maria. Peranan Santo Yusuf dalam karya penyelamatan Allah memang tidak semenonjol peran Bunda Maria. Dialah tokoh di balik layar, menopang kehidupan Maria dan Yesus tanpa banyak kata dan bicara. Dari kepribadian Santo Yusuf, kita dapat belajar banyak hal, yakni ketulusannya, kesalehannya, kebijaksanaannya, kejujurannya, kerendahan hatinya, dan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas mulia dari Allah sebagai kepala keluarga kudus di Nazaret. Tokoh dengan ciri kepribadian seperti inilah yang dibutuhkan bagi masyarakat kita saat ini. Bangsa ini butuh tokoh pimpinan yang tulus, mau bekerja dan bekerja untuk membangun negeri ini. Bangsa ini membutuhkan sosok yang rendah hati, mau melayani masyarakat, bukan tokoh yang sibuk dengan pencitraan diri. Bangsa ini membutuhkan pribadi yang tahu bertanggung jawab, mengemban amanah yang diberikan negara, bukan tokoh yang pandai bertutur kata dan bersilat lidah untuk menutupi ketidakmampuannya dalam bekerja. Meskipun tidak banyak kata yang terucap dari mulutnya, namun Santo Yusuf sangat berjasa sebagai pelaksana karya keselamatan Allah. Ia tulus, setia, lurus,
tekun dan tidak banyak berbicara. Santo Yusuf mengajak kita menyadari bahwa yang terpenting dari hidup sebagai orang beriman bukanlah kepandaian dalam merangkai kata, melainkan kemampuan merangkai makna iman dalam perbuatan kita sehari-hari. Bangsa Indonesia membutuhkan pribadi selevel Santo Yusuf. Hai para politisi, jadilah Santo Yusuf modern. Pasti kami akan memilihmu sebagai pemimpin kami. Tapi ingat, kalau Anda hanya pandai merangkai kata dan tidak tahu bekerja, pasti kami akan tenggelamkan Anda. Selamat merayakan Pesta Santo Yusuf. Semoga demikian. Amin.